Shalom, saudara selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara kembali dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 26 dengan judul Persembahan, bukan ritual melainkan kasih. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yang terbaik dari buah sulung tanahmu harus kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Saudara, dalam Keluaran 34 ayat 26, Allah memerintahkan Musa agar bangsa Israel membawa buah sulung dari tanah mereka sebagai persembahan kepadanya, yaitu persembahan dari hasil pertama panen mereka. Perintah ini bukan sekedar soal ritual, melainkan sikap hati umat Allah. Buah sulung bukan hanya buah yang pertama kali dipanen, tetapi yang terbaik dari hasil tanah yang dengan sengaja dipersembahkan kepada Tuhan. Melalui persembahan ini, Allah mengajar umatnya untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Dengan memberikan yang pertama dan terbaik, bangsa Israel menyatakan iman bahwa hidup mereka ada dalam pemeliharaan Allah. Persembahan sulung menjadi ungkapan syukur bukan karena mereka berkelimpahan semata, tetapi karena mereka percaya kepada Allah yang akan setia mencukupi. Lalu jika kita perhatikan pada bagian berikutnya, itu pada ayat 26, 26b, Allah juga memberikan larangan untuk tidak memasak anak kambing dalam susu induknya. Ini berkaitan dengan suatu praktik yang lazim dilakukan oleh bangsa-bangsa asing ketika mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka. Praktik ini dilakukan sebagai tindakan magis untuk memanggil dewa kesuburan dengan harapan hasil panen mereka terjamin. Melalui larangan ini, Allah menegaskan bahwa bangsa Israel tidak perlu mencari jaminan berkat melalui ritual magis. Meskipun mereka memberikan buah sulung, mereka tidak perlu takut akan kekurangan. Allah sendirilah yang akan menjadi jaminan pemeliharaan hidup mereka. Bukan ritual, bukan praktik kafir, melainkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Selain itu, tindakan mempersembahkan ini menjadikan bangsa asing mengerti bahwa Allah yang disembah Israel berbeda dengan mereka yang mereka sembah. Saudara, persembahan merupakan tindakan memberi atas dasar kasih dan ungkapan syukur kepada Allah. Persembahan bukanlah suatu usaha untuk memanipulasi Allah, seolah-olah dengan memberi persembahan Allah juga wajib memberkati. Persembahan juga bukan soal transaksi, aku memberi supaya engkau memberi. Dan bukan pula lahir dari ketakutan seperti praktik ibadah bangsa-bangsa lain yang mempersembahkan korban karena menganggap dewa-dewa mereka mudah murka. Kita perlu mengingat bahwa sumber berkat dalam kehidupan kita adalah Allah saja dan bukan teman kita, orang tua kita, atasan kita, dan lain sebagainya. Hal ini bukan tentang berapa banyak persembahan yang kita beri, tetapi tentang kesadaran bahwa Allah adalah sang sumber sejati. Dengan demikian, persembahan yang kita berikan kepada Allah perlu dimaknai dengan cara yang berbeda. Sebab persembahan lahir dari iman akan pemeliharaan Allah, ketaatan kepada perintahnya, serta kasih kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita kembali mengevaluasi sikap hati kita di hadapan Allah, terutama saat kita memberi persembahan, baik harta kita, waktu kita, tenaga kita, keterampilan yang kita miliki. Jika masih ada hati yang mengharapkan balasan atau mungkin merasa berat karena menganggap bahwa persembahan adalah beban dalam hidup kita, maka mari berdoa dan mintalah Roh Kudus semakin memurnikan kasih kita kepada Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap hati kita saat mempersembahkan waktu, harta, dan keterampilan kita bagi Allah? Jika belum sepenuh hati, maka mari datang kepada Allah dan mintalah agar Ia semakin menumbuhkan kasih-Nya lebih lagi di dalam diri kita. Agar seluruh persembahan kita semakin berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Nya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami akan ketulusan hati kami Tuhan di dalam hal memberi Tuhan kepada Engkau. Mari terus buat hati kami semakin tulus, semakin murni di hadapan-Mu. Hanya Engkau saja Allah yang mengetahui seberapa besar kasih kami ketika kami memberi Tuhan. Dan kami rindu Roh Kudus terus menumbuhkan kasih itu di dalam diri kami Tuhan. Kasih kepada Allah, terutama Tuhan ketika kami belajar untuk memberi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami belajar memberi Tuhan, iman kami kepada Engkau pun semakin bertumbuh. Iman yang percaya bahwa hidup kami dipelihara oleh Engkau Tuhan, bukan oleh apa yang kami miliki Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu, keagungan-Mu dalam hidup kami. Nah, sebentar kami akan menjalani hari ini Tuhan. Kami musrahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Tolong berkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tolong jagai juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.